Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Lilis Anggrani. Gimana nih teman-teman persiapan teman-teman yang sebentar lagi ataupun mungkin besok yang akan menjalankan ataupun mengikuti ujian SKD CPNS tahun 2021. Gimana persiapannya? Nah, buat teman-teman yang mencari materi ataupun mencari soal-soal tentang Undang-Undang Dasar 1945, nah ini adalah tempat yang tepat karena di video kali ini kita akan bahas 15 soal yang ada hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Aku doain semoga teman-teman semuanya bisa belajar dengan baik sehingga teman-teman punya modal untuk ujian SKD, dan semoga nanti ujiannya teman-teman bisa lulus dan dapat peringkat ataupun ranking yang baik. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu ini YouTube channel aku supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin materi-materi yang bisa nemenin teman-teman belajar. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke pembahasan soal. Soal yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, setiap pemberian amnesti dan abolisi, pengangkatan dan penerimaan duta, serta pernyataan perang harus disetujui oleh A. Menteri Pertahanan, B. Panglima TNI, C. Panglima Polri, D. DPR, E. Menteri Hukum dan HAM. Nah, jawabannya adalah yang D. DPR. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, selain setiap undang-undang, APBN, dan perjanjian luar negeri, setiap pemberian amnesti dan abolisi, pengangkatan dan penerimaan duta, serta pernyataan perang harus disetujui oleh DPR. Nah, ini juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal yang ke-12 dan pasal yang ke-13. Pasal 11 ayat 1 itu menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Kemudian pada pasal 13 itu dalam pengangkatan duta Presiden memperhatikan pertimbangan dari DPR. Jadi jawabannya itu adalah DPR ya teman-teman. Oke, soal selanjutnya, dalam tata aturan peraturan perundang-undangan RI, Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi tertinggi, sedangkan peraturan perundang-undangan yang menempati posisi terbawah adalah A. Perpu, B. Perda, C. Perpres, yang D. Peraturan pemerintah, yang E. Hukum adat. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Perda. Nah, jadi teman-teman, untuk pembentukan peraturan perundang-undangan terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, di mana dalam pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. Yang A atau yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang B itu undang-undang atau PP pengganti undang-undang. Yang C peraturan pemerintah. Yang D peraturan presiden. Yang E adalah peraturan daerah ataupun singkatannya Perda. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Hal ini tercantum dalam pasal. Jawabannya adalah pasal yang ke-32. Nah, ini dapat kita lihat pasal 32 ayat yang kedua. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Oke, soal selanjutnya teman-teman. Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, pembentukan sebuah provinsi dapat dilakukan dengan memiliki paling sedikit yang A. 5 kabupaten atau kota, B. 7 kabupaten atau kota, yang C. 10 kabupaten atau kota, yang D. setengah kabupaten atau kota dari jumlah provinsi di seluruh Indonesia, yang E. itu 2/3 kabupaten atau kota dari jumlah provinsi di seluruh Indonesia. Nah, ternyata teman-teman, syarat-syarat pembentukan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada pasal 5 ayat 5 disebutkan bahwa syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi paling sedikit 5 kabupaten atau kota untuk membentuk provinsi dan paling sedikit 5 kecamatan untuk pembentukan kabupaten dan 4 kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana pemerintah. Nah, jadi jelas ya teman-teman, dikatakan bahwa minimal ada 5 kabupaten atau kota untuk membentuk suatu provinsi. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, soal selanjutnya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik menyatakan bahwa partai politik perlu diadakan karena
Yang A, terbukti bahwa dengan adanya partai politik, negara menjadi demokrasi. Yang B, melalui partai politiklah masyarakat dapat memilih presiden dan wakil presiden. C, partai politik merupakan satu-satunya wadah untuk menyalurkan aspirasi. D, banyaknya tuntutan masyarakat untuk membentuk partai politik. Yang E, merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi. Nah, jawabannya adalah partai politik merupakan salah satu bentuk wahana masyarakat untuk aktif berpolitik dalam demokrasi. Melalui partai politik, masyarakat bisa menyuarakan aspirasinya. Untuk itu, keberadaan partai politik amatlah penting dalam sistem demokrasi. Atas dasar pemikiran itu, maka jawabannya adalah yang E, merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi. Oke teman-teman, soal selanjutnya. Hak dan kewajiban warga negara yang terkandung di dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang pertahanan adalah A. Memasang CCTV di lingkungan tempat tinggal. B. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara. C. Ikut menjadi aparat keamanan negara. Yang D. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Yang E. Pemasangan portal atau polisi tidur di lingkungan tempat tinggal. Nah, jawabannya adalah yang B, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, ini jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal yang ke-10 ayat yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oke, soal selanjutnya. Hak warga negara yang terkandung dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang budaya nasional adalah A. Menciptakan budaya baru untuk menambah khazanah budaya nasional. Yang B. Festival budaya daerah setiap bulan agar lebih dikenal. Yang C. Pentas budaya keliling dunia. Yang D. Mengadopsi budaya asing untuk memperkaya budaya nasional. Yang E. Mengembangkan budaya daerah dan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. Nah, jadi berdasarkan pasal 32 pada ayat 2 dikatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Nah, maka mengembangkan budaya daerah dan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan ini merupakan cerminan dari yang pasal 32 ayat 2 ini. Oke, soal selanjutnya teman-teman. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, setiap lembaga-lembaga negara mempunyai tugas dan kewenangannya masing-masing. Lembaga negara yang antara lain mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk menguji secara material hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah A. MPR, B. Mahkamah Konstitusi, C. Kejaksaan Agung, D. Mahkamah Agung, E. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, jawabannya adalah D. Mahkamah Agung. Pembahasan Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Adapun tugas MA di bidang peradilan yaitu memeriksa dan memutuskan, diantaranya adalah menguji keabsahan peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang. Oke, soal selanjutnya. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga dilakukan pada tanggal, jawabannya adalah yang C, 9 November tahun 2021. Oke, ini adalah soal selanjutnya. Berikut ini yang merupakan tujuan diadakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai konstitusionisme, menjaga prinsip-prinsip liberalisme, serta negara berdasarkan atas hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang B. Untuk memperbarui aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, dan negara hukum. Yang C. Menciptakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik. Yang D. Menyesuaikan dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa jika mendesak. Nah, jawabannya adalah yang C. Menciptakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik. Nah, ini adalah tujuan diadakannya amandemen, yaitu yang pertama, untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 berderajat tinggi, menjiwai konstitusionisme,
atau menjaga prinsip-prinsip demokrasi serta negara berdasarkan atas hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Nah, option yang A itu tadi menjaga prinsip-prinsip liberalisme. Nah, maka option A itu salah. Nah, yang B-nya itu untuk menyempurnakan aturan dasar sebagai tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, dan negara hukum. Nah, dia menyempurnakan bukan memperbaharui. Maka option yang B itu salah. Yang C menciptakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik. Yang D menyesuaikan dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Yang E itu mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Nah, yang D tadi itu, option yang D tadi itu jika mendesak. Nah, jadi itu salah juga ya teman-teman. Maka jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya, badan yang memiliki kewenangan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar menurut pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. DPD, B. MPR, C. DPAS, D. DPR, E. Presiden. Nah, maka jawabannya adalah yang B. MPR. Badan yang memiliki kewenangan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar menurut pasal 3 adalah MPR. Nah, ini bisa kita lihat pada pasal yang ketiga. Nah, ini bisa kita lihat, teman-teman, pada pasal yang ketiga ayat 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi jelas ya jawabannya adalah yang B, MPR. Berikut ini yang merupakan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A hasil amandemen yang ketiga adalah A. Negara berhak memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab independensinya diatur dengan undang-undang. Yang B. Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Yang C. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Yang D. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang-undang. Yang E. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Disebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang-undang. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman, pasal 23A yang mengatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Oke, soal yang selanjutnya. Presiden menerima penempatan duta negara dengan memperhatikan pertimbangan. Nah, ini soal yang sebelumnya tadi udah ada nih, kira-kira teman-teman. Nah, kalau teman-teman benar-benar memperhatikan dari awal tadi, pasti teman-teman bisa nih jawabnya. Tadi soalnya mendekati ini. Ayo, kira-kira jawabannya adalah, kita baca optionnya dulu ya teman-teman. Yang A itu MPR, B DPR, C Mahkamah Agung, yang D Mahkamah Konstitusi, yang E Komisi Yudisial. Nah, jawabannya adalah yang B DPR. Jadi berdasarkan pasal 13 ayat yang ketiga dijelaskan bahwa presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPR. Oke, soal yang ke-14. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, bunyi pasal tersebut merupakan hasil amandemen yang keberapa? A yang ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, E ke-5. Kelima kayaknya nggak, yang ini kayaknya nggak mungkin ya teman-teman, karena amandemen cuma 4 kali. Oke, jadi jawabannya adalah yang C, yang ketiga. Jadi kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar adalah isi dari pasal yang pertama, ayat kedua, yang merupakan hasil amandemen ketiga pada tanggal 9 November 2021. Maka jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, ini adalah soal yang terakhir di sesi ini. Jadi simak dan kita akan bahas sama-sama. Fungsi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencantumkan hierarki tata tertib hukum Indonesia dengan dasar negara Pancasila sebagai puncak piramidanya yang menjadi ciri dan karakteristik bangsa Indonesia terdapat dalam alinea keberapa? Nah, yang A yang pertama, B kedua, C yang ketiga, D keempat, E yang kelima. Nah, teman-teman dari option-option ini kira-kira adalah yang keberapa? Nah, jadi jawabannya adalah yang D yang keempat. Fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
yang mencantumkan hierarki tata tertib hukum Indonesia dengan dasar negara Pancasila sebagai puncak piramidanya yang menjadi ciri dan karakteristik bangsa Indonesia terdapat dalam alinea keempat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah option yang D, yaitu 4. Oke teman-teman, itu tadi adalah soal kita yang terakhir yang kita bahas pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa mengerti dan bermanfaat buat teman-teman nantinya ketika ujian SKD. Aku doakan semoga teman-teman ujiannya bisa lancar dan bisa memiliki atau mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.